Halo sobat film, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan film berjudul Outback yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang tengah berlibur, tapi dalam perjalanannya mereka tersesat sejauh kurang lebih 1000 km dari perkotaan. Lalu apakah mereka bisa selamat dari perjalanan kali ini? Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lisa sedang berada di bandara. Ternyata ia tidak sedang sendirian, ia sedang berlibur bersama pasangannya yang bernama Wade. Jika diperhatikan, mereka berdua saat ini sedang mengalami pertengkaran yang belum jelas asal muasalnya. Padahal, ini adalah momen pertama mereka untuk berlibur di Australia. Kemudian mereka pun pergi menggunakan taksi dan menuju ke suatu tempat penyewaan mobil. Wade yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya tidak butuh waktu lama untuk menyewa mobil tersebut. Namun bukannya bersenang-senang, Wade malah melempar sebuah kotak cincin ke dalam dashboard mobil. Lisa berkata, ada baiknya jika cincin itu tersimpan di tempat yang aman. Tapi tetap saja Wade yang lagi emosi malah mengatur sebuah GPS yang terdapat di mobil itu. Liburan mereka di Australia tidak ingin dilewatkan secara cuma-cuma, maka dari itu setiap tempat yang bagus langsung dimanfaatkan oleh Lisa untuk selfie-selfie. Kebetulan objek wisata mereka pada saat itu adalah sebuah pantai bernama Copacabana. Enggak mau berlama-lama, Wade dan Lisa langsung bermain air di pantai tersebut. Tapi sialnya saat lagi mandi-mandi, Wade malah terkena sengatan dari ubur-ubur laut. Tentu saja hal itu membuat pahanya mengalami luka yang cukup parah dan ia kesulitan untuk berjalan. Merasa kalau hari pertama mereka sedang sial, Lisa mengutarakan ketidakpuasannya. Sampai saat kemudian, ia melihat foto objek wisata yang bernama Uluru. Lebih tepatnya, Uluru adalah sebuah batu pahatan yang terdapat di tengah-tengah pedalaman. Yang jadi problem mereka adalah untuk tiba di lokasi membutuhkan waktu selama 32 jam. Dari malam hingga pagi hari mereka melakukan perjalanan hanya mengandalkan sebuah GPS. Untuk berjaga-jaga, mereka berhenti di salah satu rumah penduduk yang menjual bensin eceran. Tak hanya itu, di dalam rumah tersebut juga menjual makanan ringan. Singkat cerita, waktu pun berlangsung cepat dan hari pun sudah malam. Mereka pun memutuskan untuk menginap satu malam di sebuah motel. Dalam kondisi kelelahan seperti ini, Wade masih saja memikirkan sebuah masalah yang membuat dirinya tidak nyaman saat berlibur. Akan tetapi, untuk masalahnya sendiri belum jelas apa yang sedang terjadi pada mereka. Pada esoknya, mereka menikmati sarapan di motel itu dan langsung melanjutkan perjalanan. Belum saja sampai di lokasi, Lisa sudah mulai kehilangan sinyal karena lokasi yang sudah jauh dari perkotaan. Meskipun begitu, Wade menjelaskan kalau GPS tidak harus membutuhkan jaringan sinyal. Lebih tepatnya, GPS hanya mengandalkan sinyal satelit untuk menunjuk sebuah arah. Selama perjalanan itu, mereka berbincang dan gosip di dalam mobil sambil menikmati makanan ringan. Namun di tengah perjalanan, tanda-tanda masalah sudah mulai tiba menghampiri mereka, yang dimana GPS mereka mengalami rerouting dan berkemungkinan bisa tersesat dalam perjalanan. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di pinggir jalan yang hanya dikelilingi oleh pemandangan kosong dan jauh dari perkotaan. Dan bisa kita lihat di titik ini masih ada 1000 km lagi untuk ditempuh dengan waktu 16 jam. Dengan kata lain, 1000 km sebelumnya sudah mereka lewati saat sampai di motel itu. GPS itu pun terus menunjukkan berbagai arah yang tentunya membuat Wade semakin kebingungan saat perintah GPS diikuti, tapi ujung-ujungnya Wade malah disuruh mutar arah. Saya yakin hal ini pernah kita alami juga saat mencari alamat, dan solusi terbaik hanyalah bertanya pada penduduk setempat. Tapi celakanya, perjalanan Wade ini tidak ada yang bisa ditanya. Jangankan melihat orang secara utuh, batang hidung pun juga tidak ada. Singkat cerita, Wade kali ini sudah tidak percaya lagi dengan GPS dan memaksanya berhenti di hamparan tanah. Namun celakanya di sana terdapat beberapa hewan yang hampir saja mencelakainya.
hingga akhirnya mereka berencana untuk menaiki sebuah bukit dengan harapan dapat melihat posisi jalan raya. Tanpa menunggu waktu lama, mereka berjalan ke bukit itu sambil membahas keindahan tempat tersebut. Waktu ke waktu yang mereka lewati sudah dihabiskan hanya untuk berjalan ke bukit tersebut. Tapi celakanya ketika tiba di bukit itu mereka tidak melihat sama sekali sebuah jalan raya. Alhasil momen itu mereka gunakan hanya untuk selfie-selfie. Setelah itu mereka kembali menuruni bukit dan berencana untuk beristirahat di mobil mereka. Namun kondisi yang begitu gelap membuat mereka kesulitan untuk menemukan jalan, yang padahal Wade sudah mengingat posisi mereka dan sangat yakin bahwa arahnya sudahlah benar. Akan tetapi Lisa tidak mau mengambil risiko untuk berjalan lebih jauh lagi, apalagi stok minuman yang mereka bawa sangatlah terbatas dan itu pun sudah dihabiskan oleh Wade. Hari pertama di lokasi itu mereka pun terlihat terbangun dan kembali berencana mencari mobilnya. Akan tetapi kondisi luka yang dialami Wade semakin hari semakin memburuk. Berjam-jam sudah mereka lalui dengan berjalan kaki hanya untuk mencari mobilnya, tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda apapun kalau mereka memang ke jalan yang seharusnya. Tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada harapan, membuat mereka semakin frustasi. Untuk menghemat tenaga, mereka pun memilih untuk tidur di atas tanah sambil menunggu esok hari. Namun dalam tidurnya, ada seekor kalajengking yang sedang berjalan ke tubuhnya Lisa. Kemudian hari kedua pun telah tiba, tapi anehnya Lisa tidak terbangun lagi dari tidurnya. Wajahnya yang juga terlihat pucat tentu membuat Wade semakin panik. Come on, wake up. Saking sayangnya, Wade tetap saja memperjuangkan Lisa walaupun kondisinya sendiri sudah terlalu lemas. Beberapa menit kemudian, ia pun berhenti di sebuah kerukan tanah dan menemani Lisa di tempat itu. Wade yang tak mau membuang tenaga sengaja menyempatkan diri untuk beristirahat. Saat sore hari, Wade secara tidak sengaja melihat sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Akan tetapi, pesawat itu sama sekali tidak menyadari keberadaan Wade di lokasi itu. Di saat itu, Wade pun mengumpulkan setiap batu yang berada di sekitarnya. Batu demi batu, ia susun satu persatu hingga membentuk sebuah tanda SOS. Tidak sampai di situ, Wade meminta Lisa yang belum sadar untuk tetap menunggunya di sana. Ia pun mengambil sebuah ranting sambil berjalan ke arah sebelumnya. Saat hari telah menjelang sore, Lisa baru tersadar dengan kepala yang masih pusing. Ditambah lagi, tepat di pundak kanannya terdapat luka sengatan yang begitu parah. Dari kenyataan ini bisa disimpulkan kalau Lisa telah terkena sengatan kalajengking. Di sisi lain, Wade yang terus berjalan berhasil kembali ke tempat mereka sebelumnya dan ia pun menemukan tas milik Lisa. Lalu ia pun berencana untuk meminum air kencingnya sendiri untuk menghilangkan rasa hausnya. Memang bukan seperti teh manis, tapi mau bagaimana lagi. Untuk arah menuju tempat Lisa, Wade dengan mudah mengikuti tanda yang sudah ia garis dengan ranting. Sedangkan Lisa yang semakin panik terus berteriak memanggil-manggil nama Wade, hingga akhirnya ia pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di hari ketiga terlihat Lisa yang terbangun sudah mulai dehidrasi dan ia pun menghisap berbagai cairan dari tumbuh-tumbuhan dan lebih tepatnya ia berharap ada zat-zat klorofil yang mungkin saja bisa ia serap. Sedangkan di satu sisi terlihat Wade yang juga haus mulai menghabiskan air kencingnya sendirian. Setelah itu ia pun kembali mencari keberadaan mobilnya sambil membuat tanda dengan ranting yang dibawanya. Dan kalau boleh dikata, Wade hanya bisa mengendalikan nalurinya dan juga instingnya untuk kembali ke tempat mobilnya. Dan beruntungnya tanpa disadari ia berhasil menemukan mobilnya yang selama ini ia cari-cari. Akan tetapi saat berada di dalam tidak ada lagi yang bisa ia konsumsi di mobil tersebut. Dan tak hanya itu, mesin mobilnya tidak bisa hidup sama sekali. Dan setelah dicek kembali, ternyata Wade baru sadar kalau lampu mobil itu ditinggal dalam keadaan masih menyala. Alhasil aki mobilnya pun terkuras sampai habis. Ia pun tidak mengira kalau kesialan demi kesialan terus menimpanya tanpa ia duga. Sudah bagus-bagus ia membeli bensin untuk sebagai cadangan, tapi kali ini malah aki yang habis.
Saat itu juga Wade pun nekat untuk meminum air wiper yang dimana air tersebut sudah terisi dengan air sabun. Bukan tanpa alasan ia meminum air tersebut. Tujuannya sendiri sudah jelas untuk tetap mengeluarkan air kencing dalam kondisi dehidrasinya. Ia rela sakit-sakitan yang penting berhasil membawa air kencing untuk diminum oleh Lisa. Itu pun kalau ia dapat bertemu dengan Lisa dengan kondisi tubuh yang semakin tak berdaya. Di hari keempat, Lisa yang semakin haus dan kelaparan langsung menjelati batu dan juga memakan daun. Begitu juga dengan Wade yang semakin lemas masih terus memaksa dirinya untuk mengeluarkan air kencingnya. Tapi akibat perbuatannya itu pun ia mulai mengalami sakit perut yang luar biasa dan juga batuk-batuk. Sedihnya lagi, dari batuk itu juga terlihat gumpalan darah yang tentu saja telah menjadi pertanda buruk. Lisa yang sudah pasrah akan dirinya itu mulai menyadari ada sebuah tanda yang seolah-olah sengaja dibuat. Maka secara perlahan ia mengikuti tanda itu kemanapun ujungnya. Dan beruntungnya dari kejauhan ia melihat Wade yang sudah tidak berdaya. Sambil menahan rasa sakitnya, Wade meminta Lisa untuk terus mengikuti tanda yang sudah dibuatnya. Ia juga meminta Lisa untuk meminum air kencingnya untuk dapat menghilangkan dehidrasinya. Tidak lama setelahnya, secara tiba-tiba Wade mengalami kejang-kejang yang cukup memprihatinkan. Dan bisa dibilang ini adalah detik-detik terakhir untuk dirinya melihat wajah kekasihnya. Di hari kelima, Lisa yang tidak mampu berbuat banyak harus melihat kekasihnya sudah pergi untuk selamanya. Kini Lisa harus bertahan dengan kenyataan itu tanpa ada seorang pun menemaninya. Sampai pada akhirnya Lisa pun berhasil menemukan mobil yang sebelumnya mereka tinggal berhari-hari. Tapi celakanya di dalam mobil itu sudah ada seekor ular yang siap untuk menerkamnya. Dan mau tidak mau ia harus membuat dirinya seperti patung agar ular tersebut tidak memangsanya. Setelah beberapa waktu ia mematung di sana, akhirnya ular itu memberi celah untuk Lisa keluar dari mobil. Singkat cerita, Lisa yang kesepian sengaja membuka handphonenya untuk melihat-lihat kenangannya. Lalu ia memutar salah satu video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di pesawat. Dan di sini terbongkar sudah permasalahan utama yang membuat Wade dan dirinya sempat bertengkar sedari awal. Yang ternyata Wade sengaja melamar Lisa di depan banyak orang saat berada di dalam pesawat. Akan tetapi Lisa malah menolaknya dan membuat Wade kecewa sepanjang waktu. Lisa sendiri mengaku kalau dia sangat mencintai Wade, hanya saja ia tak ingin terburu-buru untuk membangun rumah tangga. Di hari berikutnya, Lisa mengalami dehidrasi yang begitu parah sampai-sampai membuat dirinya tidak sadarkan diri. Tapi tak lama kemudian, keajaiban pun muncul secara tiba-tiba dan terlihat ada seseorang yang menghampirinya. Awalnya, Lisa tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah pacarnya sendiri. Namun ternyata, ia hanya mengalami halusinasi dan terlihat jelas bahwa orang itu hanyalah seorang perempuan. Di akhir film dijelaskan bahwa perempuan itu adalah seorang peternak yang dimana ia mengetahui keberadaan mereka setelah melihat tanda SOS yang dibuat oleh Wade. Lalu jasadnya Wade sendiri sudah dipulangkan ke Amerika dan dinyatakan tewas akibat gagal ginjal karena meminum air sabun. Sedangkan Lisa sendiri berhasil diselamatkan dan kini menjadi seorang perawat. Pada kesimpulannya, film ini mengajarkan kita tentang bagaimana perjuangan seorang lelaki yang sepenuh hati mencintai kekasihnya. Bisa dibayangkan jika Wade tidak berjuang sebegitu kerasnya, tentu saja Lisa tidak akan selamat pada kejadian itu. Ditambah lagi, pengorbanannya meminum air sabun itu karena ia memikirkan kekasihnya yang sudah kehausan. Baiklah sobat film, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kamu terhibur, silahkan share ke sobat dekat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.